Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maudy Sandianingsih dengan NPM 10090111120 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Laba terhadap Nilai Perusahaan Perbankan Syariah di Jakarta Islamic Index. Latar belakang dari penelitian ini yaitu adanya pandemi COVID-19 yang dimana pandemi ini menurunkan laba pada bank syariah. Hal tersebut bisa kita temukan pada website resmi, berita, atau bahkan penelitian terdahulu yang telah mengungkapkan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Erwin Mustaman, selaku Direktur Unit Usaha Syariah Bank Permata mengatakan, kondisi keuangan industri perbankan syariah mengalami kontraksi sebesar 3,46% dari segi laba. Adapun penelitian menurut Putri Desi Fitriani yang mengungkapkan bahwa bank umum syariah memiliki potensi lebih kecil untuk menghasilkan laba dibandingkan bank biasa, sebab bank syariah menghadapi kenaikan biaya pendanaan dan kenaikan beban operasional. Lalu, timbullah pertanyaan nih, bagaimana sih kualitas laba pada perbankan syariah tersebut? Sedangkan kualitas laba yang baik yaitu perusahaan yang secara konsisten menghasilkan laba, mempertahankan kontrol atas laba tersebut, dan memenuhi persyaratan pinjaman bank di antara kriteria lainnya dan dampaknya nanti akan ke nilai perusahaan. Bagaimana kualitas laba itu dan bagaimana nilai perusahaan tersebut. Sehingga timbullah identifikasi masalah atau perumusan masalah, bagaimana pengaruh kualitas laba terhadap nilai perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas laba terhadap nilai perusahaan perbankan syariah di Jakarta Islamic Index. Kemudian ada kegunaan penelitian. Yang pertama ada secara teoritis, temuan penelitian ini dapat dijadikan panduan untuk memperdalam pemahaman dan sebagai landasan penelitian dan pengembangan akuntansi ke depan, khususnya dalam akuntansi keuangan. Secara praktis, ini ada bagi perusahaan yang di mana penelitian ini bisa menjadi acuan perbankan syariah untuk terus mengembangkan perbankannya atau mungkin mengembangkan perusahaannya akan menjadi lebih besar lagi. Kemudian bagi mahasiswa ini bisa menjadi acuan penelitian yang relevan. Bagi peneliti, penelitian ini bisa menjadi keterampilan baru untuk bekal di masa depan. Tinjauan pustaka dari penelitian ini yaitu yang pertama ada kualitas laba. Menurut Skipper dan Pinson, kualitas laba adalah jumlah yang dapat dikonsumsi dalam satu periode dengan menjaga kemampuan perusahaan pada awal dan akhir periode tetap sama. Kemudian nilai perusahaan, menurut Sartono, nilai perusahaan merupakan suatu keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan harga sahamnya sehingga dapat mensejahterakan para pemilik modal. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, sampelnya 14 perusahaan perbankan syariah dengan variabel X atau variabel independennya kualitas laba, variabel dependen atau variabel Y-nya yaitu nilai perusahaan. Pengukuran variabelnya yaitu variabel independen dengan discretionary accrual atau DAC, variabel dependennya dengan Tobin skew. Teknik pengumpulan datanya dengan teknik dokumentasi dan analisis datanya dengan uji asumsi klasik ada uji normalitas, kemudian statistik deskriptif, regresi linear sederhana, uji statistik F, koefisien determinasi untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kualitas laba terhadap nilai perusahaan. Gambaran umum Bank Umum Syariah. Bank Umum Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga, bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produktif seperti perjudian, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan, berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Unit usaha syariah adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kemudian juga ada kualitas laba dan nilai perusahaan yang dimana hasil perhitungannya dari pengukuran variabel masing-masing, kemudian analisis data hasil dari pengujian yang dilakukan dengan menggunakan SPSS. Berikut saya lampirkan hasil perhitungan menggunakan Excel dengan nilai kualitas laba yang diukur dengan nilai discretionary aktual. Dan ini pun sama. Kemudian, ini adalah nilai perusahaan pada setiap perbankan syariah yang dihitung dengan Excel dengan rumus Tobin skew. Dan kemudian ada hasil perhitungan kualitas laba dan nilai perusahaan dari masing-masing perbankan syariah yang sudah terlampir pada PowerPoint ini. Selanjutnya ada uji statistik deskriptif yang bisa dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, kualitas laba. Kualitas laba terkecil atau minimum adalah 0,30 dan nilai terbesar maksimum adalah 3,78. Rata-rata atau merah adalah 1,5357 dan nilai standar deviasi sebesar 1,07278. Perusahaan sampel dengan nilai kualitas laba yang tinggi adalah PT Bank BTPN Syariah pada tahun 2019, sedangkan perusahaan sampel yang memiliki nilai terendah adalah PT Bank Syariah Indonesia pada tahun 2020, PT Bank Maybank Indonesia tahun 2021, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten tahun 2021. Kemudian nilai perusahaan yang memiliki nilai terkecil yaitu 2,24 dan nilai terbesar 21,61. Rata-ratanya yaitu 12,7850 dan nilai standar deviasi sebesar 2,89284. Perusahaan sampel dengan nilai perusahaan tertinggi adalah PT Aldin Syariah tahun 2021, sedangkan perusahaan sampel yang memiliki nilai terendah adalah PT Bank Pembangunan Daerah Banten tahun 2021. Nah, uji normalitas yang dimana nilai signifikansi sebesar 0,122 yang dimana nilai tersebut lebih besar daripada 0,05 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa uji normalitas di sini menyatakan bahwa data yang terdistribusi itu secara normal. Kemudian ada pun analisis regresi linear sederhananya diperoleh dari nilai konstanta sebesar 0,832 yang menunjukkan bahwa jika kualitas laba bernilai 0, maka nilai perusahaan akan bernilai 0,832. Adapun nilai koefisien kualitas laba sebesar 0,027 dengan arah positif menunjukkan bahwa jika terdapat satu kali peningkatan pada kualitas laba, maka akan berdampak pada meningkatnya nilai perusahaan. Uji statistik F mengungkapkan bahwa adanya pengaruh kualitas laba terhadap nilai perusahaan yang dimana nilai signifikansinya 0,002 itu lebih kecil daripada 0,05 sehingga ditariklah kesimpulan bahwa kualitas laba berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kemudian koefisien determinasi mengungkapkan bahwa nilai R square sebesar 0,581 atau 58,1%. Hal tersebut mengandung arti bahwa kualitas laba berpengaruh terhadap nilai perusahaan sebesar 58,1%, sedangkan sisanya 41,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari penelitian ini.
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, laba pada perbankan syariah mengalami kenaikan dan penurunan. Namun, hampir beberapa sampel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kualitas laba yang baik. Pada tahun 2019, hasil rata-rata kualitas laba per tahun bank syariah adalah 4,28%, pada tahun 2020 0,07%, dan pada tahun 2021 sebesar 1,88%. Yang kedua, nilai perusahaan dari 14 sampel yang diteliti rata-rata mengalami undervalued atau perusahaan yang telah gagal mengelola aset perusahaannya. Rata-rata pada tahun 2019 memiliki nilai 1,85%, pada tahun 2020 0,80%, dan pada tahun 2021 0,91%. Yang ketiga, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kualitas laba berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian empiris sebelumnya. Hasil akhir dari penelitian ini mengungkapkan bahwa kualitas laba berpengaruh terhadap nilai perusahaan perbankan syariah di Jakarta Islamic Index pada periode 2019 sampai dengan 2021. Yang keempat, implikasi dari penelitian ini yaitu yang pertama, apabila bank syariah ingin menaikkan nilai perusahaan, maka bank syariah harus menaikkan kualitas laba dari perbankan syariah tersebut. Kemudian yang kedua, dari hasil empiris di atas dapat disimpulkan bahwa keputusan investasi pada bank syariah yang diwakili oleh angka nilai perusahaan masih sangat dipengaruhi pada analisis fundamental. Analisis fundamental adalah analisis yang bertujuan untuk memastikan kinerja perusahaan melalui analisis laporan keuangan perusahaan.